Bapak Erlangga Hartarto. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin berbahagia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyusun dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Desain kebijakan fiskal ini diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan fiskal ini menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan berbagai tantangan dan hambatan yang akan terus dihadapi. Untuk membahas tema di sesi pertama ini, yaitu menata strategi finansial dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, sudah hadir bersama kita para narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Sebelum kita memulai sesi 1, mari kita akan sambut moderator di sesi ini, yaitu rekan saya, Doni De Keyser. Terima kasih Gati, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan buat sahabat saya Gati Kamka. Terimalah salam dari saya, salam Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak dan Ibu Nurdin, terima kasih Pak Randi, Pak Don Bosco dan Bapak Ibu semua. Juga ada ketum saya Pak Yahya, terima kasih sudah hadir. Kalau Pak Yahya hari sini pasti bawa banyak CEO yang tentu bisa berkolaborasi nanti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memandu sesi pertama ya, Gati ya, langsung. Kita akan mengundang narasumber terlebih dahulu. Doni De Keyser silahkan menempati Terima tempat kasih dulu. Gati. Menempati singgasana terlebih dahulu. Oke. Iya, selanjutnya mari kita akan sambut para narasumber kita di sesi pertama ini. Yang pertama yaitu Ekonom Universitas Indonesia, Ibu Nina Saptitriaswati PhD. Kepada Ibu Nina dipersilakan. Selanjutnya kami akan mengundang narasumber yang kedua yaitu Kepala Departemen Riset Makro dan Pasar Keuangan Office of Chief Economist PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Dian Ayu Yustina. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan sesi pertama ini kepada Doni De Keyser selaku moderator. Silakan Doni. Terima kasih Gati, Bapak Ibu, Saudara hadirin yang berbahagia. Sedianya saya sudah siapin pantun, tapi pantunnya Pak Randi lebih bagus. Saya coba bikin dari AI Pak, berantakan. Tapi nggak mau kalah boleh ya Pak, izin ya Pak Randi ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan sebuah pantun. Beragam acara, jangan lupa cakepnya ya. Beragam acara tayang di banyak media, tapi hanya Nusantara TV yang selalu dinanti. Nusantara Economic Outlook 2025 kembali menghadirkan solusi ekonomi terkini. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga terima kasih sudah hadir bersama kita Ibu Nina Sapti dan juga Ibu Dian Ayu. Hari ini saya diapit oleh dua Sri Kandi yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Indikatornya melihat wajah beliau berdua. Kalau tersenyum bahagia, ekonomi cerah. Amin. Kalau saya lihat Ibu berdua senyum, saya juga harus lihat Pak Nurdin. Kalau sudah senyum, aman dunia persilatan. Karena sebagai selaku pengusaha nasional, pasti punya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga penonton yang menyaksikan melalui live streaming Nusantara TV, kita mulai sesi pertama dengan tajuk Menata Strategi Finansial dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru. Bu Nina, kita tahu bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 itu di kisaran 5,1 sampai 5,5% ya, benar ya Bu ya? Tolong nanti diluruskan. Melihat kondisi ini dengan target kita berharap nanti di akhir 2029 bisa 8%, kira-kira seperti apa analisa Bu Nina? Silakan Bu.
Silakan. Oke, Ibu pakai mic saya dulu. 8% itu angka yang tinggi, jadi saya mengatakan tantangan buat kita semua ya. Cukup berat, bisa dicapai kalau kerja keras, tentu saja dengan rasa optimisme dan hati-hati. Karena tantangan dunia global saat ini berat begitu ya. Kalau kita lihat kiri dan kanan, sibuk potong anggaran dari Trump di Amerika Serikat, tetangga kita juga gitu ya, di sekitar kita. Jadi kita mau mengatakan, bukan kita yang satu-satunya memangkas anggaran untuk efisiensi, karena biasanya dalam ekonomi makro kita mengatakan anggaran itulah penggerak pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Ketika anggaran itu diefisiensikan, maka kita harus yakin bahwa realokasi itu tepat sasaran dan mampu untuk menjadi motor pertumbuhan. Kalau kita ingat bahwa sebagiannya dimasukkan ke Danantara, berarti kita sangat mengandalkan Danantara untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Nah itu perlu kerja keras, karena kita tahu bahwa BUMN punya rapor dan punya kinerja, jadi kita bisa melihat tantangannya di mana. Dari sisi keuangan ada anggaran, tetapi dari sisi efektivitas apakah anggaran itu jadi pertumbuhan ekonomi 8%. Ya di akhir 2000, katakanlah di 2029 ya, 2028, 2029, akhir periode pemerintahan. Ya, itu yang berat, dan angka yang sekarang katakan target 5, ya katakan 5,5%, 5 sampai, itu bukan juga gampang, karena kemarin kita sempat menargetkan 6%, 6,2 seingat saya untuk 2024, tercapainya kan sekitar 5 ya, jadi masih gap. Nah sekarang kita 5,5 katakan gitu ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Tetapi perlu kerja keras dan hati-hati, jadi smart, dan perlu dimonitor di setiap target karena ada hitung-hitungannya untuk sampai 8%, itu yang saya pernah dengar gitu ya. Jadi hitung-hitungan itu yang kita ikuti, asumsinya terpenuhi enggak gitu. Sektor mana saja andalannya, hilirisasi itu diandalkan, sektor keuangan itu motor pertumbuhan karena dengan program hilirisasi dan mandiri energi, mandiri pangan ini dibiayai lewat sektor finansial. Dan kalau program hilirisasinya sukses menggerakkan pertumbuhan ekonomi, maka bersamaan sektor finansialnya juga akan sukses. Tapi kalau sektor hilirisasinya macet, keuangannya juga akan macet, kira-kira itu resikonya gitu. Jadi ini ayam dan telur, dua-duanya harus sukses, nggak boleh salah satu sukses gitu ya. Berarti saya coba menerjemahkan Bu Nina, sekeras apa sih kreativitas yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau kata Bung Karno kan gantungkan cita-cita dalam tanda petik visi setinggi langit, kalaupun jatuh di antara bintang-bintang Bu. Betul sekali, jatuh di bintang-bintang, mudah-mudahan bintang. Bukan anggaran APBN yang dikasih bintang lah Bu ya. Nah itu yang jadi persoalan. Kalau kita bilang bintang itu solar energi itu panas sekali Pak, gitu jatuh di matahari itu. Iya. Panas gitu, jadi itu yang hati-hati, jatuh di antara bintang tuh bukan berita baik kalau dari sisi yang astronomi gitu ya. Oke. Tapi kalau bicara kreativitas tadi, bukankah pemerintah sebenarnya sudah banyak melahirkan regulasi, stimulan dan juga hal-hal yang diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Kan pada akhirnya kita berharap 8%. Ya. Tapi kalau bicara roadmap Bu Nina dengan semua yang diciptakan pemerintah, mampukah kita mempredik atau membaca tahun ini 5,1, tahun depan mungkin 6 begitu, 2 tahun lagi 7 sedikit begitu, gimana? Ya karena begini, biasanya kita selalu lihat rapor kita di masa lalu. Jadi 5 tahun terakhir ini angka kita di kisaran 5 ya gitu. Jadi pernah terperosok waktu COVID gitu ya, dan itu nggak berita baik gitu. Jadi kita berharap 5 itu average di 5 tahun terakhir. Mari kita lihat kapan kita pernah 8%. 5 titik, dan itu ada di RPJMN kita, 5 titik selama periode sejak Orde Baru tahun 70 awal lah, kata 67 sampai kemarin ya, 97 seingat saya, itu ada 5 titik. 5 titik dari 30 tahun kira-kira gitu ya, pernah hit 8% dan itu ada di, setidaknya pernah tidak sulit gitu. Mencapai lagi kalau udah pernah kan pernah mencapai, itu optimisme kita kan, pernah loh kita 8% gitu ya. Nah tapi kita kan harus tahu bahwa yang lainnya bagaimana tahun-tahun lainnya begitu. Jadi kalau kita perhatikan average kita, dan kita biasanya melihat angka terakhir kan,
10 tahun terakhir bagaimana, 5 tahun terakhir bagaimana begitu. Karena itu rapor terakhir kita. Ya. Nah, ini yang membuat kita kerja keras karena saya ingat sekali periode pertama Pak Jokowi itu targetnya 7%. Belum tercapai. Periode keduanya 2019-2024 itu targetnya rata-rata 6%. Tidak tercapai juga gitu. Jadi 5% bahkan. Jadi 10 tahun terakhir 7% dan 6%, kalau kita ingin 5 tahun ini di akhirnya, bukan rata-rata ya, di akhirnya 8%, mungkin bisa tercapai gitu ya, 5, 6, 7, 8 gitu, kalau 1% naik tiap tahun gitu kan harapannya kalau average. Tapi kita harus tahu titik-titik mana kita lemah dan titik mana kok kita tidak tumbuh seperti tetangga kita begitu ya. Jadi kalau kita lihat hitung-hitungan sederhana yang saya pernah dengar dari presentasi adiknya Bapak Presiden, Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu, hitungannya ada di MBG, program MBG mungkin bisa 1-2% diharapkan. Ya. Tentu saja hilirisasi juga diharapkan. Pak Luhut sudah bilang Bu, naik pertumbuhan ekonomi kita 1-2% dengan program MBG. Anda sepakat dengan itu? Justru di situ poinnya, jadi kita harus lihat MBG itu harus masuk ke sektor mana supaya tumbuh 2%. Karena kalau penggeraknya itu harusnya menurut teori bayangannya itu adalah multiplier dari program makanan adalah pangan. Pangan itu pertanian. Nah, jadi kita harus lihat pertanian yang menjadi sumber pertumbuhan itu karena makanan yang diharapkan makanan berasal dari domestik, mudah-mudahan itu adalah makanan yang kita hasilkan sendiri. Nah, beras sebagian masih impor gitu. Jadi hati-hati. Apalagi yang kita masih impor, daging pun kita masih impor. Bahkan susu yang mau diandalkan ya impor tapi mungkin dialihkan nggak jadi susu gitu kan. Tadinya ingin susu, wah susu lebih berat lagi, daging aja impor gitu ya. Jadi kita tahu bahwa program pangan kita itu sebagian besar sumber produksinya belum pasti itu bisa Indonesia begitu ya. Karena itu yang kita hitung. Nah, itulah penggerak pertumbuhan ekonomi. Berarti satu adalah sumber pertaniannya, kedua channel produksinya itu kan lewat pemasaran katakanlah retailnya gitu ya, jadi pengusahanya kan. Nah, pengusaha mana yang disasar? Diharapkan yang multiplier efek besar itu katakanlah UMKM-nya kalau pangan. Nah, ini juga berat. Karena kalau kita lihat dengan program sebesar itu, ya catering service kecil-kecil nggak bisa begitu ya, karena ribuan dan konsisten begitu ya, jadi per hari gitu kan. Jadi kita lihat akhirnya kan pengusaha agak besar, menengah atau besar yang bisa menggerakkan. Jadi kalau kecil gitu, apalagi mikro itu agak jauh. Nah, multiplier itu yang harus kita hitung-hitung. Makanya cara melihat apakah tumbuh MBG itu ya, mari kita lihat nanti 3 bulan pertama, 6 bulan pertumbuhan kita triwulannya bagaimana. Ya itu PR kita, karena kita monitor lewat mana. Lalu ada hilirisasi yang memang dianggap besar. Nah, yang ini bisa agak cepat kalau tepat sasaran gitu ya. Kata kuncinya tepat sasaran. Tapi PR kita akan lebih ringan kalau sektor perbankan juga sama-sama kerja keras ya, Bu Dian ya. Betul sekali, harus ada pendanaannya kan tadi. Iya dong. Mandiri Energi itu membutuhkan dana dan PT Danantara dihitung-hitung waktu itu, kalau Danantara itu bisa ya 20 miliar US gitu hitungannya. Ini yang saya dapat dari presentasi itu kan 20 miliar ditambah 20 miliar investasi asing, 40 miliar per tahun begitu kan, itu kira-kira. Nah, itu sumber leverage-nya 4 kali lipat 160 begitu ya kira-kira ya. Nah, itu yang diharapkan dari perbankan. Karena Pak Prabowo, Bu Dian sering sekali menyebutkan kata mandiri. Saya nggak endorse